terus bertambah dan datanya akan terus mengalami updating dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana situasi di Jakarta? Situasi di Jakarta saat ini total kasus positif memang yang terbanyak dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu sekitar 307 kasus dengan total kasus ODP dan PDP mencapai 2.000 kasus. Dan kalau kita lihat sebagai dokter anak, tentu kita juga melihat di piramida ini bahwa anak sudah merupakan kelompok usia yang juga terjangkit, walaupun memang masih menempati proporsi yang rendah atau yang kecil. Kalau kita melihat secara umum, maka sebenarnya memang kasus anak ini dikatakan secara global tidak sebanyak kasus pada dewasa dan umumnya sebagian besar berkaitan dengan kasus yang terjadi di dalam keluarganya. Jadi kalau kita lihat studi yang dilakukan di Cina oleh Bu itu menunjukkan bahwa usia anak 10 sampai 19 tahun adalah sekitar 1% dari seluruh kasus dan usia kurang dari 10 tahun mencapai 0,9% dari kasus. Bagaimana kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi pandemi dari coronavirus ini? Kita tahu bahwa telah terjadi beberapa kali revisi mengenai buku pedoman untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan saat ini adalah edisi ketiga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 Maret 2020 kemarin. Nah, dalam rangka merespon dan menanggapi pedoman baru yang dikeluarkan tersebut, maka IDAI dalam hal ini adalah UKK Respirologi bekerjasama dengan UKK Infeksi Penyakit Tropik dan juga UKK ERIA mencoba untuk membuat panduan klinis tata laksana COVID-19 pada anak yang tujuannya adalah untuk mempermudah anggota IDAI dalam memahami dan juga menentukan kriteria status dari pasien yang kita duga sebagai yang kita duga terinfeksi SARS-CoV-2 ini. Jadi dalam menentukan status seseorang atau dalam hal ini adalah anak, kita akan mengenal beberapa terminologi, diantaranya adalah yang kita sebut sebagai orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, kasus yang terkonfirmasi, kasus probable, dan juga kontak erat. Apa yang dimaksud dengan orang dalam pemantauan? Orang dalam pemantauan adalah anak yang demam, dalam hal ini adalah lebih dari 38 derajat Celcius, atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dalam hal ini adalah mulai dari pilek, sakit tenggorokan, batuk, tanpa gejala pneumonia atau tanpa gejala pneumonia, maksud saya ralat. Jadi dalam hal ini gejala infeksi sistem pernapasannya adalah gejala yang ringan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan juga kasus tersebut memiliki faktor risiko epidemiologis berupa apakah riwayat perjalanan tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, atau karena negara kita saat ini sudah merupakan negara yang terjangkit, maka ada riwayat tinggal di daerah atau riwayat perjalanan ke tempat di Indonesia yang mengalami transmisi lokal. Jadi mungkin sebagai keywordnya di dalam ODP ini biasanya yang timbul gejalanya Mbak, nelfon saya, Mbak. atau tanda penyakit pernapasan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan adalah batuk pilek, sedangkan yang berat adalah pneumonia. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta adanya faktor berisiko epidemiologis seperti pada ODP. Kemudian kriteria yang kedua adalah apabila anak ada demam atau riwayat demam atau riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Serta kriteria yang ketiga adalah jika ada gejala ispa berat atau pneumonia di daerah di mana terjadi transmisi lokal dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Kasus konfirmasi tentu apabila sudah didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium yang positif untuk mengkonfirmasi COVID-19, sedangkan probable apabila hasil dari pemeriksaannya tidak konklusif atau disebut sebagai kasus probable. Nah, apa yang dimaksud dengan kontak erat? Kontak erat adalah anak yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter selama minimal 15 menit dengan PDP atau kasus probable atau kasus konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus itu timbul gejala hingga 14 hari
belum bergejala. Dalam hal ini kita bisa membagi dua, yaitu yang disebut sebagai kontak erat risiko rendah, kalau kontaknya dengan kasus PDP, dan kontak erat risiko tinggi, yaitu kalau kontaknya dengan kasus yang konfirmasi atau probable. Yang perlu diingat dalam kontak erat ini adalah anak itu tidak bergejala, jadi hanya berkontak tapi tidak bergejala. Setelah kita bisa menentukan bagaimana status dari pasien yang kita hadapi, maka kita bisa melihat klasifikasi klinis dari pasien PDP sebagai berikut. Yaitu yang pertama, simptomatik. Jadi kalau kita lihat bahwa pasien yang terinfeksi dengan COVID-19 ini bisa menunjukkan gambaran klinis yang asimptomatik, bisa hanya dengan gejala ispa atas saja atau gejala yang ringan, bisa dengan gejala pneumonia. Tentu sebagai dokter anak kita bisa mendiagnosis sesuai dengan kriteria yang sudah kita ketahui bersama, dan bisa juga mengalami kasus yang berat atau kasus kritis. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita kerjakan adalah pemeriksaan darah sederhana yang bisa menunjukkan pada fase awal bisa ditemukan leukosit yang meningkat, bisa normal, atau leukopenia dan disertai limfopenia. Ada beberapa kasus didapatkan trombositopenia, tetapi perlu diingat bahwa data-data pada anak memang terbatas, sehingga variasi-variasi dari kasus masih dapat kita jumpai di lapangan. Oleh karena itu, kita tetap harus waspada pada kasus-kasus yang kita anggap sebagai PDP. Pemeriksaan lainnya seperti C-reaktif protein atau procalcitonin biasanya meningkat. Ada beberapa kasus dikatakan pada anak ada yang dikatakan procalcitoninnya meningkat, utamanya adalah karena adanya infeksi sekunder dengan bakteri. Tetapi jika tidak ada infeksi sekunder dengan bakteri, maka umumnya procalcitoninnya rendah tapi dengan CRP yang cukup tinggi. Bagaimana gambaran imaging atau foto toraks maupun CT scan toraks dari anak-anak yang mengalami COVID-19 ini? Foto toraks ini bisa gambarannya pneumonia ringan sampai dengan berat. Kemudian CT scan toraks pada fase awal itu bisa menunjukkan gambaran perubahan pada jaringan interstisial yang dimulai di daerah perifer, yang kemudian nanti akan bertambah berat sehingga memberikan gambaran bilateral yang berjelas spasif. Nanti kita akan melihat contoh. Efusi pleura dikatakan bisa ditemukan walaupun jarang dan juga konsolidasi paru. Nah, bagaimana pemeriksaan yang bisa memastikan untuk COVID-19 ini? Tentu adalah pemeriksaan dengan real-time PCR dan juga sequencing dengan spesimen yang bisa kita dapatkan dari swab nasofaring atau orofaring dari tubuh, walaupun ini sebenarnya merupakan tindakan yang sangat high risk, sehingga kita juga mungkin tidak terlalu merekomendasikan untuk anak, karena pada anak untuk mendapatkan studi harus dilakukan prosedur induksi studi, tidak seperti pada dewasa, dan juga pengambilan pemeriksaan dari serum. Pemeriksaan rapid test saat ini sedang digaungkan dalam rangka screening yang lebih besar. Nah, tentunya ini harus dihadapi atau harus disikapi dengan hati-hati, karena tentu setiap pemeriksaan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pemeriksaan yang lain tentu diindikasikan sesuai dengan indikasi yang lain. Nah, kalau kita akan melakukan pemeriksaan mikrobiologi, dalam hal ini adalah RT-PCR atau swab, tentu ini berkoordinasi dengan laboratorium yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, pada waktu kita akan melakukan itu sebagai rumah sakit atau sebagai dokter yang berpraktek, tentu kita harus menyertakan formulir yang kita sebut sebagai formulir penyelidikan epidemiologi sebelum kita mengirimkan swab kepada dinas kesehatan maupun laboratorium yang ditunjuk. Ini adalah surat edaran Kementerian Kesehatan terkait dengan laboratorium mana saja yang telah ditunjuk di setiap wilayah kerja di Indonesia. Untuk Jakarta ada 3, yaitu lembaga biologi molekuler Eijkman, FKUI mikrobiologi, kemudian juga Litbangkes sebagai pusat, dan saat ini juga ada Labkesda dari DKI Jakarta. Untuk daerah lain bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, sekarang bagaimana untuk mempermudah kita dalam menentukan klasifikasi status anak dengan pasien COVID? Kita bisa melihat dari dua sisi atau dari dua aspek. Yang pertama adalah dari melihat apakah ada tidaknya gejala. Jadi kalau kita berhadapan dengan seorang anak yang tinggal atau melalui satu perjalanan dari negara terjangkit atau area dengan lokal, maka kalau dia tidak mempunyai gejala atau asimptomatik, maka dia bukan ODP maupun bukan PDP. Tapi karena ada faktor risiko epidemiologis tersebut, maka sebaiknya dilakukan isolasi di rumah dan dilakukan pemantauan. Tapi kalau ada gejala salah satu saja, demam atau riwayat demam atau gejala isolasi,
menjadi ODP dan harusnya dilakukan pemeriksaan diagnostik yaitu swab pada hari ke-1 dan ke-2 dan pasien bisa isolasi di rumah. Nah, kalau ada gejala demam dan gejala infeksi saluran napas, ini kita bisa bagi menjadi dua. Kalau gejalanya ringan, gejala seperti selesma saja, maka kita bisa sebut sebagai PDP tanpa pneumonia. Sedangkan kalau gejalanya berat adalah PDP dengan pneumonia. Nah, hakikatnya kedua kelompok itu merupakan kelompok PDP sebenarnya. Dan keduanya harus dilakukan swab pada hari pertama dan kedua. Hanya saja pada kelompok yang tanpa pneumonia masih dimungkinkan untuk isolasi di rumah dengan pemantauan yang ketat. Sedangkan kalau pasien dengan pneumonia tentu harus diisolasi di rumah sakit dengan kriteria tempat perawatan yang sesuai. Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat dari segi kontak. Jadi mungkin anak itu tidak bergejala, tapi anak itu mempunyai riwayat kontak. Kontak ini bisa ada 3. Yang pertama adalah kontak dengan kasus konfirmasi, kasus kontak dengan PDP maupun kontak dengan ODP. Kalau kontak dengan kasus terkonfirmasi, anaknya tanpa gejala, maka kita sebut sebagai kontak beresiko tinggi dan harus dilakukan swab pada hari ke-1 dan 14 dan isolasi di rumah. Sedangkan kalau anak itu ada gejala, salah satu saja demam atau ispatas, maka anak itu menjadi PDP tanpa pneumonia dan juga harus dilakukan swab. Kalau dia ada gejala yang berat yaitu pneumonia, maka PDP dengan pneumonia maka harus dirawat dan juga dilakukan swab. Bagaimana kalau kontak dengan PDP? Maka dia adalah kontak erat risiko rendah dan isolasi di rumah dan tidak perlu diswab, hanya dilakukan. Kalau kontaknya dengan ODP, maka dia bukan termasuk ODP maupun PDP dan dilakukan pemantauan saja di rumah. Nah, ini adalah yang bisa dikerjakan kalau kita melakukan tata laksana ODP dan PDP tanpa pneumonia. Jadi jangan lupa koordinasi dengan dinas kesehatan setempat, terutamanya adalah untuk melakukan diagnostik swagi dan juga melakukan pemantauan. Sedangkan kalau pasien PDP dengan pneumonia, idealnya tentu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Tetapi dengan kondisi pandemi yang seperti ini, saya yakin bahwa teman-teman sejawat sekalian sebagian besar akan mengalami kondisi di mana tidak mampu untuk merujuk dikarenakan penuh ataupun alasan yang lain. Apabila memang tidak bisa dirujuk, maka rekomendasinya adalah rawat isolasi jika memang punya dengan isolasi tekanan negatif. Tetapi kalau tidak memiliki fasilitas seperti itu, paling tidak dirawat di satu kamar tersendiri, dan jika juga tidak memungkinkan, paling tidak melakukan cohorting untuk pasien yang sesama pasien pneumonia dan juga melengkapi petugas dengan menggunakan APD yang standar, berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan swab pada pasien tersebut dan melakukan tata laksana pneumonia sesuai dengan kondisi. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi yang kita berikan terkait dengan tata laksana pada pasien dengan PDP, PDP maupun yang terkonfirmasi, yaitu dilakukan isolasi dengan tekanan positif dan tata laksana umum seperti nutrisi, cairan, dan maupun tata laksana simptomatik. Antibiotik diberikan jika terindikasi, yaitu terutama pada pneumonia dan juga pada kasus kritis. Bagaimana dengan pemberian obat-obatan yang lain? Kita tahu bahwa memang dengan begitu cepatnya penyakit ini menjangkiti seluruh dunia, tentunya memang obat-obatan yang definitif terhadap penyakit ini masih sulit untuk ditemukan, sehingga kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dikerjakan oleh negara-negara yang telah lebih dahulu menangani kasus-kasus ini. Jadi kalau kita lihat ada beberapa panduan-panduan yang menyebutkan pemberian oseltamivir, terutama apabila anak ini terdapat koinfeksi dengan infeksi influenza. Kemudian pemberian antivirus seperti lopinavir, ritonavir dikatakan pada beberapa literatur dapat memperbaiki kondisi anak. Kloroquine pada anak tidak dianjurkan untuk diberikan secara umum kepada semua anak, tapi dapat dipertimbangkan pada anak yang usianya besar seperti lebih dari 12 tahun. Sedangkan untuk tata laksana ICU tentu sesuai dengan kondisi anak dan tingkat berat ringan penyakit. Nah, sekarang kita sebagai dokter anak, kita juga akan menghadapi kasus di mana COVID itu terjadi pada neonatus atau pada bayi yang baru lahir. Kita bisa bagi menjadi 3 kondisi, di mana kalau bayi itu lahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19, maka bayi ini masuk dalam kontak erat risiko tinggi. Jadi harus diperiksa swab hari pertama dan ke-14, sebaiknya dirawat terpisah dari ibu sampai ibu dinyatakan sembuh. Vaksin tetap dapat diberikan karena memang literatur yang ada saat ini tidak menunjukkan atau masih tidak bisa membuktikan adanya transmisi vertikal dari ibu kepada anaknya, sehingga masih dapat diberikan ASI dalam bentuk ASI perak. Jika bayi kemudian mengalami gejala, maka bayi akan dirawat sebagai PDP dan diperlakukan sebagai PDP.
Apabila bayi yang sehat ini lahir dari ibu PDP, maka dia termasuk dalam kontak erat resiko rendah. Tidak perlu dilakukan swab pada bayi dirawat terpisah dari ibu sampai hasil IMU diketahui dan juga hasil tetap diberikan dan kembali dimonitor ketat. Bagaimana kalau bayi lahir dari ibu yang PDP? Pada kondisi ini tidak perlu dilakukan swab pada bayi sehat bisa dirawat gabung dengan ibu dengan catatan ibu bisa menjamin prosedur perlindungan saluran nafas dan pencegahan transmisi melalui. Kalau itu tidak bisa dikerjakan, maka sebaiknya diberikan ASI terakhir. Yang harus kita perhatikan juga adalah apabila kita melakukan prosedur resiko tinggi, saya tidak akan membahas ini dengan detail karena dokter Nina yang akan lebih banyak membahas hal ini terkait dengan tindakan-tindakan yang termasuk di dalam aerosol generating prosedur, di mana kita harus kerjakan di suatu ruangan karena negatif dengan kategori precaution, di antaranya seperti intubasi, bulan, swab, inhalasi, suctioning, dan lain-lain. Dan pada saat ini kita tidak menganjurkan untuk melakukan nebulisasi, karena mohon maaf barangkali tindakan nebulisasi ini sangat umum dikerjakan pada berbagai kasus infeksi saluran pernapasan. Khusus untuk COVID-19 ini maka tidak boleh melakukan inhalasi kecuali memang ada indikasi-indikasi yang sangat kuat untuk melakukan hal tersebut, karena ini akan lebih meningkatkan proses transmisi dari virus tersebut. Nah, bagaimana kriteria pemulangan pasien? Kita bisa lihat kalau ada pasien yang terkonfirmasi, seharusnya dilakukan pemeriksaan swab dan ditemukan hasil negatif 2 kali berturut-turut, maka itu kita sebut sebagai dia sudah sembuh. Itu ditandai pula dengan gejala klinis yang perbaikan. Tapi kalau pasien itu PDP dengan pneumonia, juga demikian halnya. Dan apabila kita mengalami keterbatasan, paling tidak kita bisa membuktikan secara klinis maupun pemeriksaan penunjang seperti radiologis bahwa pasiennya telah mengalami perbaikan. Dan ingat, jangan lupa tetap melakukan isolasi di rumah sampai dengan 14 hari setelah timbulnya gejala. Karena viral shedding yang terjadi pada pasien-pasien yang telah terinfeksi bisa terjadi hingga minimal 14 hari. Pada beberapa literatur bahkan lebih. Apa yang bisa kita pelajari dari negara yang pertama kali terinfeksi dengan penyakit ini, yaitu dari China? Ini adalah satu review artikel terkait dengan infeksi COVID pada anak, di mana dikatakan bahwa infeksi pada anak ini mempunyai masa inkubasi 1-14 hari, di mana sering terjadi pada 3 sampai dengan 7 hari. Kemudian yang terinfeksi bisa usianya mulai dari 1,5 bulan sampai dengan 17 tahun, dan umumnya berkaitan dengan adanya anggota keluarga yang terkena dengan penyakit ini. Gejala klinis yang terjadi bisa mulai dari yang ringan dan umumnya memang ringan, bahkan pada anak bisa didapatkan tidak adanya demam dan ataupun low grade fever atau demam dengan febris ya barangkali. Kemudian gejala-gejala pneumonia bisa terjadi dengan prognosis yang dikatakan lebih baik dibandingkan dengan orang dewasa, dan umumnya mereka sembuh dalam 1-2 minggu setelah selesai atau setelah penyakitnya dimulai. Nah, ini adalah juga pengalaman dari mereka pada saat menangani 9 bayi. Jadi bayi pun ternyata bayi yang usianya kurang dari 12 bulan ternyata bisa juga terkena penyakit ini. Kalau kita lihat pada kasus yang mereka temukan, tidak ada kasus yang berat pada kasus bayi ini, tidak ada yang masuk ke ICU, dan juga umumnya gejalanya adalah berupa gejala demam ataupun demam ringan tadi, dan juga gejala infeksi saluran nafas. Bagaimana dengan gambaran pencitraan yang cukup dikatakan khas pada kasus-kasus COVID-19? Kita bisa menemukan gambaran yang disebut sebagai ground glass appearance yang umumnya muncul dari daerah perifer. Kemudian juga akan beberapa kasus menunjukkan gambaran halo sign, terutama apabila terdapat infeksi sekunder dengan infeksi bakteri. Hingga pada fase awal dikatakan gambaran CT scan ini sudah bisa dilihat, sehingga kadang-kadang apabila kita hanya melihat gambaran yang ringan saja dari gambaran ronsen toraks, kemudian kita lakukan konfirmasi dengan CT scan, maka kita sudah bisa menemukan patologi yang terjadi di CT scan itu dengan lebih detail. Barangkali kita belajar dari kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus anak mungkin saat ini sudah lebih, tapi setidaknya ada 5 kasus anak. Satu di Bandung yang tadi pagi disebutkan oleh Dr. Anggi, bayi, kemudian ada kasus di Persahabatan, kasus anak remaja, kemudian ada 2 kasus lagi yang akan saya tampilkan, dan juga ada 1 kasus di Yogyakarta. Kalau kita lihat pada kasus yang pertama, ini adalah kasus anak perempuan usia 1 tahun 10 bulan. Ayahnya adalah baru pulang dari
Inggris 3 hari sebelum anak bergejala. Gejalanya adalah batuk 1 minggu, kemudian diikuti dengan demam 4 hari. Pada hari ketiga demam, anak mulai sesak dan mulai memberat. 2 hari kemudian sehingga dirawat. Pada waktu dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan ada penurunan bunyi nafas vesikuler di paru yang kiri. Dan kalau kita lihat hasil fototoraksi menunjukkan gambaran adanya efusi pleural. Pada laboratorium pada anak ini dapatkan leukositosis 24.800 dan sedikit limfopropenia 13,4% dengan CRP yang sangat tinggi 271 dan anaknya secara klinis dia hanya membutuhkan oksigen 1 liter per menit. Pada waktu itu dokter anaknya memberikan antibiotik cefotaxime 3 hari dan kemudian karena ada efusi pleural maka diberikan oxislobat. Saat ini alhamdulillah anaknya kondisinya perbaikan, tidak ada demam, batuk berkurang dan sudah mulai oksigen dan kita lihat bahwa rem darahnya sudah mulai kembali ke normal. Ini adalah kasus yang kedua, anak laki-laki 17 tahun, rujukan dari rumah sakit X, di mana di rumah sakit tersebut juga terdapat kasus konfirmasi. Pasien ini adalah pasien dengan underlying yang cukup berat, yaitu dengan rambut sakit dan juga dengan gejala kronik, dengan gejala 3 hari batuk kering, tidak ada demam pada pasien ini, tapi ada mual dan muntah yang cukup hebat setiap kali makan. Pada hari datang ke rumah sakit sudah didapatkan adanya penurunan kesadaran dan sesak, tetapi memang pada bunyi nafas tidak didapatkan ada suara nafas tambahan. Dan kalau kita melihat ronsen-ronsen kelihatannya tidak terlalu berat pada pasien ini. Pada labnya sangat terlihat adanya leukositosis dan limfopenia yang sangat berat, CRP-nya sangat tinggi dengan trombositonin yang sangat tinggi juga. Ini pasien ini juga terdapat sepsis dan pada saat itu diberikan dan ditata laksana sebagai sepsis, namun pasien ini kemudian meninggal kurang dari 24 jam karena adanya ARDS sepsis dan juga ensefalopati berhukum. Barangkali ini adalah slide saya yang terakhir yang untuk memberikan informasi apabila dibutuhkan updating terkait dengan kasus-kasus COVID yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. ini ya pada sejauh yang sudah katakan bahwa bisa diikuti. Selanjutnya saya mengundang Dr. Rina untuk menyampaikan materinya. Dr. Rina, waktu dipersilakan. Jadi hari ini saya mewakili Dr. Rina. Juga bagaimana paket-paket di Bandung. Kita hari ini saya akan membahas tentang pencegahan infeksi pada COVID-19. Kayaknya pertanyaan ini adalah banyak sekali topik di weekend ini karena sepertinya karena makin meningkatnya kasus, jadi teman-teman yang berada juga di rumah juga mulai menerima masyarakat yang PDP maupun OJB. Jadi saya mulai konsep untuk penanganan pencegahan infeksi pada COVID-19 yang pertama adalah
kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hindari kunjungan-kunjungan yang tidak penting, seperti prosedur-prosedur atau kontrol-kontrol yang sifatnya reaktif atau tidak emergensi. Jika memungkinkan, pasien dapat meluangkan luka terlebih dahulu atau bisa berkonsultasi dengan dokter via telepon atau via WA jika memang tidak emergensi dan tidak urgent. Kemudian juga kita perlu melakukan pengaturan dari rumah sakit itu sendiri atau fasilitas kesehatan. Yang pertama, batasi orang yang masuk. Jadi kalau biasanya anak diantar dengan bapak, ibu, nenek, kakek dibataskan. Batasi orang-orang yang akan mengantar. Kemudian juga batasi pintu-pintu masuk sehingga kita bisa benar-benar mengontrol siapa saja yang akan masuk. Dan yang selanjutnya adalah ini yang paling penting. Screening pasien yang mengalami gejala-gejala saluran nafas. Yang terjadi adalah kita seringkali hanya men-screening suhu saja. Dalam penanganan COVID-19, screening suhu saja tidak cukup karena bisa jadi pasien-pasien yang ODP itu hanya menunjukkan gejala respirasi saja, belum menunjukkan gejala. Melakukan screening pasien-pasien yang terdapat gejala respirasi. Kemudian kita perlu ajarkan pasien untuk mengetahui bagaimana mencegah transmisi melalui respirasi. Yang pertama adalah tentu saja batuk dan bersin, bagaimana harus menggunakan masker jika mengalami gejala-gejala respiratori, dan kalau tidak punya masker pastikan pasien menutup bersinnya dengan tangan, dengan bahu atau lengan yang bagian dalam, dan juga dengan menggunakan tisu. Lalu tisunya dibuang ke tempatnya infeksius dan kemudian jangan lupa mencuci tangan. Jadi kita sebagai petugas kesehatan wajib memberikan edukasi dengan membuat poster-poster maupun membuat media edukasi di setiap area rumah sakit. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh bagaimana kita melakukan pembatasan area atau akses. Jadi untuk rumah sakit yang memiliki akses yang banyak, tentukan pintu mana saja yang akan digunakan sehingga kita mudah melakukan screening terhadap pasien. Sebagai contoh, mungkin gambarnya tidak terlalu jelas, ini contohnya di rumah sakit saya, kita melakukan penutupan beberapa akses sehingga kita lebih bisa mengontrol pasien yang akan di screening di daerah mana saja. Ini kita juga perlu membantu rumah sakit untuk menentukan alur screening, terutama dokter spesialis anak yang sering sekali menerima pasien-pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut. Jadi ini sebagai contoh, kami melakukan screening dengan men-screening semua pasien yang mengalami demam, batuk, pilek, ataupun sesak. Jadi ketika pasien yang mengalami demam atau batuk atau pilek atau sesak, maka pasien akan dipisahkan dengan pasien yang benar-benar sehat. Jangan lupa melakukan screening pada pasien anak. Jangan lupa screening tidak hanya dilakukan pada anak, tapi screening juga harus dilakukan pada orang tua pasien atau pengantar pasien. Pasien maupun orang tua pasien yang mengalami gejala demam maupun infeksi saluran pernapasan akut hendaknya dipisahkan dari pasien-pasien yang betul-betul sehat, sehingga kita benar-benar bisa memutuskan transmisi. Kemudian pastikan bahwa kita melakukan pembatasan dari jam kunjung maupun pembatasan orang yang datang. Kita sebaiknya mengatur atau menjadwal ulang atau membuat penjadwalan via online. Jadi kita benar-benar mengetahui pasien mana saja yang urgent untuk kita tangani. Jadi pasien-pasien yang gejala ringan, batuk pilek ringan di-encourage untuk tinggal di rumah. Ini sangat mudah dilakukan pada dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit swasta. Karena biasanya mungkin pasien yang datang ke rumah sakit swasta itu harus membuat perjanjian. Jadi kita bisa membuat sistem triase melalui pendaftaran juga. Jadi kalau misalnya pasien yang ingin berobat itu gejalanya ringan, diedukasi untuk tinggal di rumah, tidak perlu ke rumah sakit kecuali dalam keadaan yang emergensi. Selanjutnya, nah konsep yang kedua yang perlu kita lakukan adalah isolasi pasien yang bergejala sesegera mungkin. Yang pertama, jangan lupa ketika kita melakukan screening pasien, diharapkan kita menyediakan tempat yang terpisah dan pastikan bahwa ventilasi di area triase pasien itu area triase yang terbuka atau ventilasinya baik, sehingga ketika pasien berkumpul misalnya di daerah pendaftaran, di daerah ruang tunggu,
itu tidak mengalami transmisi atau tidak menular. Kemudian jika kita menemukan pasien suspek atau dalam bahasa Kementerian Kesehatannya adalah PDP atau pasien yang confirm, pastikan pasien ini dirawat pada ruangan yang single room dan mempunyai kamar mandi. Dan untuk pasien-pasien yang mungkin memerlukan tindakan-tindakan yang melibatkan aerosolisasi seperti pasien-pasien yang perlu diintubasi atau yang berat, ini adalah sangat diprioritaskan untuk ditaruh di ruang isolasi yang bertekanan negatif. Kenapa? Karena tindakan aerosolisasi ini akan menyebabkan virus tersebar di udara dan mentah di udara dan akan menyebarkan ke pasien-pasien lain atau petugas kesehatan lain yang tidak menggunakan APD yang sesuai untuk tindakan-tindakan yang menggunakan aerosolisasi. Nah, ini contoh bagaimana kami memisahkan triase di rumah sakit. Jadi kami mulai mengatur bahwa semua triase akan dilakukan di luar. Jadi sebelum masuk ke ruang pendaftaran, kita akan melakukan screening demam, batuk pilek maupun sesak kepada pasien-pasien yang akan berkunjung. Nah, jangan lupa juga kita harus membatasi, bisa dilihat di sini di kursi, kita memberikan batas jarak antara petugas medis dengan pasien yang akan di-screening itu lebih kurang 1 meter. Jadi pastikan bahwa pasien yang akan masuk ke dalam ruang pelayanan itu sudah dipisahkan dari awal. Jadi mana area yang akan menangani pasien-pasien dengan PDP non sesak atau ODP dan mana pasien-pasien yang mungkin tidak ada gejala saluran nafas, sehingga ketika kita memasukkan pasien yang ODP maupun PDP, pasien-pasien petugas medis yang akan melayani pasien ini benar-benar terlindungi supaya tidak terjadi korban-korban lain. Nah, ini contohnya kami membuat, mungkin ini bisa disesuaikan dengan rumah sakit masing-masing. Yang paling penting prinsipnya adalah kita sudah mentriase atau men-screening pasien apa saja yang datang dan sudah memisahkan mana yang memiliki gejala saluran pernafasan dengan yang tidak. Yang mengalami saluran pernafasan harus dipisahkan pelayanannya dengan pasien-pasien yang mungkin tidak ada gejala saluran pernafasan maupun demam. Nah, ini contoh kita membuat bentuk poli untuk menangani kasus ODP maupun PDP yang ringan. Jadi kita membuka poli di open air, ruangan terbuka, tapi kalau dokter-dokter tidak punya fasilitas seperti ini, pastikan bahwa dokter sudah memisahkan dan memiliki ruangan dengan sirkulasi yang baik untuk menghindari transmisi baik kepada petugas medis maupun pada pasien-pasien yang lain. Nah, terus yang selanjutnya, konsep yang ketiga untuk pencegahan infeksi pada COVID-19 adalah mencegah transmisi pada petugas kesehatan. Yang pasti kita harus memastikan bahwa petugas kesehatan ini patuh pada hand hygiene. Jadi nomor satu adalah hand hygiene, karena transmisi dari COVID-19 ini tidak hanya melalui droplet, tapi juga melalui kontak. Jangan lupa untuk melakukan hand hygiene sesering mungkin. Kemudian pastikan kita melakukan pembatasan gitu. Jadi kalau bisa tadi jarak pasien 1 meter, kalau tidak perlu sekali untuk memeriksa pasien dari dekat, kita bisa melakukan analisis dari jauh dan mengurangi durasi kontak yang lebih lama. Dan untuk rumah sakit yang memiliki, kan sekarang banyak sekali rumah sakit yang harus merawat pasien PDP karena bisa perlu. Jangan lupa pastikan pasien-pasien yang PDP yang harus dirawat ini di-cohort atau dipisahkan dari pasien-pasien lain. Kenapa? Selain untuk mencegah transmisi ke pasien lain, ini juga untuk memastikan bahwa ruangan tersebut memiliki APD yang cukup sehingga dokter maupun perawat yang melayani itu memastikan memiliki APD ketika masuk ke ruangan tersebut sehingga tidak scatter gitu, jadi tidak susah mencari APD-nya. Kemudian juga kita harus membatasi dokter-dokter siapa saja yang harus merawat pasien ini supaya tidak terjadi transmisi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, kemudian juga jangan lupa kita harus wajib menggunakan N95. Ini respirator itu adalah salah satu adalah nama generik yang N95. Pastikan bahwa kita mempunyai N95 untuk pasien yang akan kita lakukan prosedur aerosolisasi, dan ketika kita melakukan prosedur aerosolisasi tempatkan pasien di ruang isolasi yang bertekanan negatif.
saya tahu sekali kalau kita sekarang teriak-teriak untuk mencari APD itu susah sekali. Jadi pastikan kita benar-benar mengetahui mana APD yang sesuai untuk pasien yang mana dan untuk tindakan yang mana. Ya. Nah ini contoh, ini saya melakukan pelarisan di poli dengan menggunakan untuk di poli. Jadi bisa dilihat di sini bahwa menggunakan kemudian menggunakan masker surgical, menggunakan face shield, menggunakan topi dan sarung tangan serta khusus. Ini mungkin di rumah sakit kami memiliki kebijakan yang berbeda, tapi WHO sendiri merekomendasikan untuk pelayanan pasien di rawat jalan yang terdapat gangguan respirasi, kita bisa menggunakan masker dengan face shield, kemudian apron, sarung tangan, dan tutup kepala. Nah, ini pilihan apron ini sudah ada di bukunya IDAI. Tadi Dr. Wahyu sudah memperlihatkan di presentasi buku IDAI yang warna orange. Bisa dilihat di sini bahwa untuk petugas kesehatan yang merawat langsung pasien COVID-19 di ruang rawat, jadi kita harus menggunakan APD, masker bedah, gaun, jangan lupa sarung tangan, pelindung mata, penting karena kan kita tahu sendiri anak-anak itu sering sekali batuk yang sulit terkontrol, apalagi dia sedang sesak dan sebagainya. Ini penting sekali untuk melindungi transmisi droplet melalui mukosa mata. Dan ini untuk pasien-pasien yang akan melalui prosedur aerosolisasi, nanti selanjutnya saya akan membahas lebih dalam. Jangan lupa menggunakan N95, kemudian gaun, sarung tangan, pelindung mata, serta apron. Selanjutnya, satu lagi yang paling penting adalah kalau pasien dirawat, anak-anaknya tidak mungkin sendiri, jadi pasti ada orang tuanya. Membatasi orang tuanya yang merawat hanya satu, dan orang tuanya pun harus menggunakan masker bedah, gaun maupun sarung tangan supaya orang tuanya tidak tertular. Untuk di rawat jalan atau klinik ini yang sering banyak sekali ditanyakan oleh dokter ini kalau praktek harus bagaimana, APD apa gitu. Jadi yang paling penting adalah kita mengatur sistem fasilitas kesehatan kita. Pastikan sebisa mungkin pisahkan pasien yang mempunyai gejala infeksi saluran pernafasan dengan yang tidak, agar kita dapat menggunakan APD jika kita menangani pasien dengan gejala infeksi saluran pernafasan tersebut. Maka sebaiknya kita menggunakan APD yang mutlak, yaitu masker bedah, gaun, sarung. Jadi pastikan bahwa di rumah sakit yang APD-nya tidak tersedia, pastikan lakukan pemisahan pasien dari awal triase yang betul, sehingga yang menangani pasien betul-betul yang menggunakan APD lengkap untuk mengurangi transmisi dari pasien ke petugas kesehatan. Selanjutnya. Nah, ini triase di depan. Mungkin kita bisa mengatur mulai sekarang kita memiliki triase yang memisahkan, dan triase ini kita atur supaya jaraknya 1 meter minimal, dan triase biasanya kita menggunakan masker bedah, sarung tangan pada pasien-pasien yang akan melakukan screening yang kedua. Selanjutnya ini contoh cara menggunakan alat APD. Yang pertama menggunakan dulu gaun, lalu gunakan masker. Pastikan masker kita cocok untuk muka kita, ukurannya pas, dan pastikan kita melakukan sarung tangan, kemudian lepas kasil, lepas baju, terakhir baru melepas masker dengan memegang ujungnya saja, jangan pegang bagian depan, lalu melakukan cuci tangan. Atau dengan sikwan yang kedua, lepas apron, kemudian baru melepas face shield, lalu melepas masker, lalu melakukan cuci tangan. Selanjutnya, nah ini adalah aerosol generating procedure. Penting sekali untuk kita semua bahwa aerosol generating procedure ini akan meningkatkan resiko terjadi transmisi melalui aerosol. Yang tadinya droplet jadi aerosol ada di udara, bukan lagi dari percik lemik. Nah, yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa ketika kita melakukan tindakan aerosolisasi, kita menggunakan N95 dan berada di ruang yang berkata negatif, sehingga aerosol tidak menyebarkan ke yang lain. Dan pastikan ketika kita melakukan aerosol generating procedure,
petugas medis yang ada di sana dibatasi, hanya yang penting saja, jangan berkerumun dan jangan banyak-banyak, dan jangan lupa habis melakukan tindakan itu kita melakukan disinfeksi terhadap lingkungan. Nah, apa saja yang harus dilakukan prosedur? Yang pertama, swab nasofaring, intubasi maupun ekspirasi. Suction yang open suction belum close suction itu adalah tindakan aerosol diagnostic prosedur. Atau melakukan ventilasi manual, misalnya di intubasi kita harus melakukan BG, kemudian prosedur-prosedur tracheostomi, kemudian bronkoskopi, prosedur gigi, atau prosedur di ICU yang menggunakan ventilasi manual aktif seperti penggunaan BiPAP, CPAP, HFU atau HFU nasal paru, induksi sepuluh, atau pemasangan NGT. Ini adalah semua tindakan aerosol diagnostic prosedur. Dan dokter ini sudah menyampaikan bahwa tidak perlu inhalasi, jangan lakukan inhalasi. Pemasangan NGT harus hati-hati pada yang batuk, pilek, demam, gunakan N95, jangan sampai kita tertular. Kemudian rekomendasinya ini yang paling banyak ditanyakan dokter anak, apakah kita perlu melakukan N95? Saya mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bekerja di zona merah IGD atau ruang PICU atau ruang isolasi khusus COVID-19 yang sangat beresiko akan melakukan tindakan aerosol generating prosedur gunakan N95. Jadi kita nggak bisa tahu kapan pasien kita akan akup dan kita harus intubasi. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan N95. Selanjutnya, nah ini yang kita hadapi adalah kekurangan APD. Ini penting sekali, kekurangan APD ini terjadi di mana-mana, bahkan tidak cuma di negara kita, negara baju seperti Amerika dan sebagainya mengalami kesulitan APD. Jadi saya cuma mau tunjukkan yang nomor 3, personal protective equipment itu adalah urutan terakhir dalam melakukan pencegahan infeksi. Yang paling penting adalah engineering control, yang mengatur sistem rumah sakit, mengatur sistem rumah sakit, ruangannya, pemisahannya, sekat-sekatnya dan sebagainya. Terus yang selanjutnya administratif tool, tadi pasien di screening via telepon atau pasien sudah dikasih tahu ini harus pembatasan yang datang, pembatasan yang berkunjung, orang yang boleh ngantor berapa, terus hanya emergensi, tidak melayani hal-hal yang tidak terlalu penting, hanya batuk pileknya tidak rumah. Dan yang terakhir ini adalah penggunaan personal protective. Ini adalah hierarki kontrol yang terakhir, karena PPE ini sekarang lagi shortage, jadi APD ini lagi kekurangan sekali, dan karena tergantung pada compliance kita dalam memakai alat pelindung diri. Saya tadi habis dari COVID ya dokter Wahyuni, saya menggunakan APD dari jam 7 sampai jam 11 itu rasanya sesak nafas. Jadi yang paling penting adalah kita melimitasi pasien yang datang, kita melimitasi ruangan, kita mengupayakan sistem rumah sakit baik sekali supaya kita tidak menempatkan petugas kesehatan di resiko gitu, supaya kita nggak ribut gitu dengan PPE yang banyak. Jadi ya itu tadi DKI sudah melakukan imunisasi yang urgent saja dan sebagainya, itu dokter-dokter sekalian bisa bekerja dengan manajemen rumah sakit untuk membuat solusi bagaimana rumah sakit rujukan yang tidak punya APD ini dapat membuat sistem yang baik ketika APD terbatas. Selanjutnya, nah ini ada rekomendasi tentang penggunaan extended use dari N95. Jadi N95 ini sangat terbatas. Jadi ada rekomendasi dari CDC bagaimana cara melakukan extended use N95. Prinsipnya adalah extended use dari N95 adalah menggunakan N95 berulang kali tanpa melepas N95 antar pasien. Tapi satu prinsipnya adalah pasien yang ditangani adalah pasien yang sama diagnosisnya. Contoh pasien COVID, misalnya contohnya di isolasi khusus COVID, kita bisa menggunakan N95 berkali-kali tanpa melepas. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita menggunakan N95 dalam waktu yang berjam-jam, tapi kita harus memastikan bahwa tidak ada kontak. Itu maksudnya adalah jika kita habis melakukan prosedur yang sangat aerosolisasi, ya, jadi kita harus mengganti, pasti mengganti. Kalau terkontaminasi harus diganti, kalau dia rusak harus diganti. Dan jangan lupa sekali pertimbangkan untuk tetap menggunakan face shield ketika menggunakan N95, karena supaya N95-nya tidak terkontaminasi. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Mila. Sejauh ini
ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya kira ini yang pertama dari Irma Reski. Silakan Dr. Wahyuni. Kalau Anda klinis asimptomatik tetapi kontak dengan PDP yang pneumonia berat, maka bisa dikategorikan risiko tinggi. Bagaimana tata laksananya? Silakan Dr. Wahyuni. Terima kasih Dr. Irma ya. Terima kasih Dr. Irma atas pertanyaannya. Jadi tadi kita sebenarnya sudah mempunyai alur tadi di dalam paparan yang saya sampaikan dan juga di dalam panduan tersebut, bahwa kalau kontaknya dengan PDP, artinya ini PDP ini adalah pasien suspek yang belum jelas memang positif atau tidak, maka kontak dengan pasien tersebut adalah kontak dengan risiko rendah. Kontak risiko tinggi adalah pada orang yang tidak bergejala dan dia berkontak dengan pasien yang sudah positif, jadi sudah kasus konfirmasi atau kasus probable dan sudah. Nah, karena dengan kontak risiko rendah ini tidak perlu dilakukan swab. Yang harus dikerjakan adalah pemantauan, isolasi di rumah. Tentu jika ada gejala maka anak ini naik kelasnya menjadi PDP atau ODP tergantung gejala yang itu. Dan kalau yang tadi kontak PDP-nya kemudian menjadi positif, menjadi terkonfirmasi, tentu dia naik kelas lagi menjadi risiko tinggi sehingga anak itu harus dilakukan swab kalau dia memang sudah kontak. Jawaban saya di sini anak ini adalah termasuk kontak risiko rendah. Yang tata laksananya mestinya dilakukan pemantauan dan isolasi di rumah saja. Oke, coba kita lihat pertanyaan lainnya. Nah, ini benar-benar gangguan penghidup dan atau gangguan pemecah. Yang relatif baru, tentu pengetahuan kita mengenai infeksi ini masih sangat terbatas ya, masih sangat didasari oleh berbagai macam pengalaman maupun yang penelitian yang sifatnya. Tadi seperti kita ketahui kalau spektrum dari penyakit ini kan mulai dari yang asimptomatik sampai dengan yang spektrum berat. Sebenarnya menurut hemat saya agak sulit menentukan pasien itu termasuk carrier atau tidak, karena memang ada suatu case report di Singapura ya kalau nggak salah, itu pada pasien bayi yang sama sekali tidak mempunyai gejala apapun sampai dengan hari ke-16 masih mengalami viral shedding. Anak itu tanpa gejala, jadi sulit, memang bisa saja asimptomatik, bisa mungkin gejala yang lain muncul gitu, tapi mungkin barangkali dokter Nina bisa berbagi yang susah untuk mengetahui karena sebenarnya pasien asimptomatik tidak banyak yang diperiksa dokter. Jadi memang kita tetap harus saja melakukan pencegahan ya, tetap aja kalau ada gejala respirasi tentu harus melakukan isolation ya dokter ini ya, termasuk kalau ada kontak. Gangguan hidup itu artinya kan misalnya apa tuh gangguan hidup ya, dokter ini mampar gitu kan. Gangguan pengecak mungkin karena penghidupnya nggak bagus jadi nggak berasa pengecak juga. Jadi mungkin kita bisa simpulkan kita tidak gangguan respirasi atau ISPA gitu. Jadi tetap self isolasi. Ya itu untuk orang dewasa ya, anak-anak bayi belum bisa menyampaikan. Terima kasih dokter Bayan pertanyaannya. Selanjutnya ini ada dari Andrew ya, dari Nigeria. Apakah ada pneumonia yang berdomisili di daerah transmisi lokal tanpa riwayat kontak dengan PDP atau berpergian ke luar negeri bisa dikategorikan PDP dan perlu dilakukan swab. Baik, terima kasih dokter. Saya langsung jawab ya. Terima kasih dokter Andrew. Jadi tadi untuk faktor risiko epidemiologis bisa dibagi menjadi dua tadi. Apakah memang dia tinggal di area yang sudah terjadi transmisi lokal atau dia baru saja bepergian dari daerah. Apabila ada kondisi yang seperti itu, contohnya di Jakarta yang sudah merupakan area dengan transmisi lokal, maka kita akan mengkategorikan seorang anak dengan demam atau gejala saluran nafas sebagai ODP atau demam dan gejala saluran nafas sebagai PDP. Jadi jelas pada kasusnya Dr. Andrew, kalau memang anak itu tinggal di Jakarta, kemudian timbul gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, maka sudah bisa masuk dalam klasifikasi ODP atau PDP. Jadi kita harus mengupdate terus dengan Dr. Wahyuni ya, apakah daerah ini sudah terjadi transmisi lokal atau
Ya, jadi setiap kali anggota IDAI mohon mengambil ya data tersebut. Ya, ini apa nih? Oh, masih sama dengan Dr. Andrew ya. Konfirmasi bisa menggunakan bar dan sputum, tidak hanya dengan sputum. Maka bisa dilakukan uji sputum. Silakan Dr. Baik, memang kalau kita melihat spesimen yang bisa digunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan mikrobiologis pada kasus COVID-19 ini bisa dilakukan tadi dari swab atau usap nasofaring, dari orofaring, juga bisa dari sputum, atau bisa juga dari birasan alveolar, kobal, atau bisa dari tracheal aspirate, misalnya pada anak dengan tracheostomi, ya, bisa juga dengan nasal aspirate, misalnya pada pasien-pasien yang meninggal atau postmortem kita kerjakan. Bahan-bahan itu artinya bahan-bahan sekret dari saluran napas bisa digunakan. Apakah itu saluran napas bawah? Tentu sensitivitas atau spesifisitas pemeriksaan akan meningkat apabila kita gunakan beberapa sampel, misalnya saluran atas dan saluran napas bawah. Akan tetapi tentu harus diperhatikan tadi yang Dr. Nina sampaikan, bahwa dalam mengambil spesimen-spesimen tersebut ada risiko dan juga ada kriteria mengenai PPE maupun ruangan di mana harus diambil. Sehingga risiko-risiko yang cukup tinggi seperti induksi sputum tadi karena termasuk dalam tindakan aerosol generating prosedur tentu harus dipertimbangkan, kecuali kalau kita memang mempunyai alat pelindung diri yang Rena mau menambahkan atau tidak? Sudah cukup ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ini dari mana? Martin Riwanto ya. Pasien ODP dengan pneumonia ringan dirawat dan perbaikan. Apakah dilakukan pemeriksaan spesifik COVID sebelum dipulangkan? Tadi ke dokter. Ya, terima kasih Dr. Martin dari Sumat ya. Ya, jadi kalau misalnya pasien ODP itu harusnya gejalanya adalah salah satu gejala saja, misalnya demam atau gejala infeksi saluran napas atas akut yang ringan. Jadi kalau sudah pneumonia sebenarnya adalah PDP. Tadi dengan catatan bahwa ada faktor risiko epidemiologis ya dok. Saya nggak tahu di Sumatera Utara sudah masuk, sepertinya belum masuk ya ke dalam area yang dengan transmisi lokal. Oh, belum, atau memang ada riwayat bepergian dari area dengan transmisi lokal. Jadi kalau pneumonia artinya sudah masuk dalam PDP dok. Kemudian kalau perbaikan apakah tetap dilakukan pemeriksaan COVID? Sebenarnya kalau kita melihat panduan Kementerian Kesehatan yang baru, pasien ODP pun harus dilakukan pemeriksaan swab. Jadi apalagi pasien pneumonia sebagai pasien PDP itu adalah di kriteria atau kalau kita membuat suatu skala prioritas, maka dia adalah di prioritas atas untuk dilakukan swab. Tetapi saya paham barangkali dengan keterbatasan logistik yang kita miliki ya, seperti swab ataupun VTM ataupun orang yang melakukan dan lain-lain, tandanya memang tidak ada atau belum sempat dikerjakan dan pasiennya perbaikan dan kemudian dipulangkan, setidak-tidaknya dilakukan dokumentasi pada pasien tersebut, kemudian dilakukan koordinasi di mana pasien tersebut tinggal agar bisa dilakukan swab oleh dinas kesehatan apabila sudah memungkinkan. Kemudian pasien itu jangan lupa walaupun dia pulang, dia tetap harus dilakukan isolasi paling tidak setidak-tidaknya. Solusinya. Oke. Ini kembali ke Dr. Irma ya. Ya. Dr. Irma untuk daerah terjangkit seperti Jayapura belum ada bukti transmisi lokal, ataukah semuanya pada pneumonia diberlakukan sebagai pneumonia SARS-CoV-2 ya. Karena di panduan hanya udara dan transmisi lokal. Di Jayapura hasil pemeriksaan swab PDP lama. Baik, terima kasih Dr. Irma. Sebenarnya untuk panduan itu sebenarnya kita lihat ada dua entry point. Yang pertama adalah entry point dilihat dari gejala, dan yang kedua adalah entry point dilihat dari ada tidaknya kontak. Nah, entry point untuk gejala ini bukan hanya untuk dilihat faktor epidemiologisnya dari area dengan transmisi lokal saja, tapi adakah riwayat bepergian dari daerah atau wilayah yang sudah ada transmisi lokal dalam waktu 14 hari sebelum munculnya gejala.
pada anak tersebut. Jadi kalau misalnya Papua saat ini memang belum, Jayapura saat ini memang belum ditetapkan sebagai daerah dengan transmisi lokal, untuk anamnesisnya mesti lebih mendalam apakah pneumonia yang dokter hadapi pada saat itu memang memiliki riwayat bepergian tadi, atau yang kedua apabila kita sebagai klinisi melihat adanya kejanggalan dalam hal ini perburukan yang tiba-tiba dari pasien yang tidak wajar sesuai dengan perjalanan pneumonia, maka sebaiknya kita juga curiga karena kita tahu ini sudah menjadi pandemi yang waktunya yang sangat terbatas. Ini satu untuk kita nih untuk materi yang sangat terbatas, apakah 95 bisa disediakan ulang? Ini dari dokter Dini. Silakan dokter Dini. jadi saya ulang atau reuse, tapi untuk pandemi yang direkomendasikan reuse. Jadi untuk sekarang tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan untuk ini ya, dan sejak yang lain ya. Jadi tadi saya dapat. Oke, tadi lagi dari pertanyaan ini sama ya, tentang definisi daerah transmisi lokal pada ODP. Ini mungkin awalnya kalau saya guna ya, apakah daerah yang sudah melaporkan transmisi lokal atau daerah terjangkit masuk dalam definisinya? Contoh perjalanan dari Malang ini sebenarnya disebut sebagai faktor risiko pada datang yang dilakukan dulu. Ya, memang kesulitannya adalah dalam menentukan area yang sudah mengalami transmisi lokal itu kan memang diperlukan penyelidikan epidemiologis dan juga analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi, apakah benar kasus yang itu adalah kasus transmisi lokal atau kasus imported. Oleh karena itu kalau kita lihat pada waktu pengumuman pertama kali Indonesia sebagai negara terjangkit, kita lihat pada waktu tanggal 16 kalau saya tidak salah, itu kita dapatkan banyak sekali wilayah Indonesia yang ditetapkan sebagai area terjangkit atau wilayah dengan transmisi lokal. Tapi kemudian 2 hari atau 1 hari kemudian itu diralat dan kemudian ditetapkan hanya beberapa daerah saja. Tentu ini memerlukan satu pendalaman atau analisis epidemiologis yang menyeluruh. Tetapi barangkali kalau kita sebagai dokter spesialis anak, sebagai klinisi, satu yang pertama kita harus selalu mengupdate tadi yang seperti dokter Atal menjelaskan, mengupdate dari waktu ke waktu mengenai wilayah kita atau daerah yang kemudian sudah berkembang menjadi area terjangkit. Kemudian tadi melakukan anamnesis yang detail terkait dengan riwayat bepergian dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kalau memang kasus yang kita temukan adalah kasus yang tidak wajar atau tidak biasa kita dapatkan, maka kita juga harus curiga bahwa COVID-19 ini sebagai salah satu diagnosis dari kita. Kalau yang terbatas ya, saya cepat dulu satu dua pertanyaan lagi yang bisa dijawab ya. Ini dari dokter Yanati, bagaimana tips untuk melatih bayi lahir dari ibu suspek COVID yang terakhir lahir di rumah sakit Putra Rujukan, tidak punya ruang isolasi yang ideal? Ya, baik dok, memang itu merupakan kesulitan kita semua dok, tapi barangkali kita bisa ikuti saja panduan dari IDAI. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa laksana sesuai dengan apa yang dilakukan pada hari tergantung dengan status ibunya. Gitu. Tadi kalau dia lahir dari seorang ibu yang dari yang sudah terkonfirmasi atau sudah baru ibunya ini suspek. Kalau suspek di sini sebenarnya bisa ODP, bisa PDP kalau di Indonesia, tapi mungkin kita anggap sebagai PDP. Jadi kalau dia lahir dari seorang ibu yang PDP, tentu kita harus satu yang pertama pisahkan ibu dengan anak sampai dengan status ibu jelas apakah ibunya positif atau tidak. Kemudian yang kedua, anak ini kan tadi seperti dikatakan bahwa di dalam literatur belum ada satu bukti adanya transmisi vertikal antara
dibuka. Sehingga kalau anak dalam kondisi lahir sehat, maka dia dipisahkan di ruang rawat yang biasa saja, tapi dipisahkan dari si ibu, kemudian dipantau klinisnya secara berkala, kemudian ASI tetap bisa diberikan dengan menggunakan dan tersebut kalau anak itu kemudian menjadi bergejala, tentu anak itu menjadi PDP juga, sehingga harus diperlakukan seperti melakukan PDP. Bagaimana kalau tidak punya ruang rumah tekanan isolasi negatif? Jadi solusinya adalah paling tidak dirawat di ruangan yang sendiri-sendiri. Mungkin satu lagi ini nggak bisa semua pertanyaan dijawab ya. Satu lagi ini pertanyaan apakah diperlukan penutupan politik untuk anak sehat ya. Jadi juga menyatakan bahwa imunisasi bisa ditunda paling lama 2 minggu sampai kita melihat kondisi terakhir kita 2 minggu. Kemudian nanti imunisasi dasar yang pertama itu yang DPT 1 HIV itu kita harus dilakukan. Dan pastikan dokter-dokter semua maupun rumah sakit yang mengusahakan melakukan preventif depan kita disampaikan bahwa yang paling penting adalah yang nomor 1 adalah melakukan pemantauan dari sistem rumah sakit, baik sistem keuangan maupun sistem administratif. Jadi pastikan jangan sampai kita mengkarantina proses maupun melakukan. Jadi pastikan bahwa rumah sakit memastikan melakukan triase dan screening di depan. Jadi kita menunggu di belakang itu tidak tertular. Jadi saya sekarang mengimbau bahwa semua anak melakukan schedule pada anak-anak yang dalamnya anak-anak yang biasa sudah keluar di rumah. Jadi jangan sudah datang ke rumah sakit. Anak-anak yang imunisasi banyak sekarang tadi influenza mereka fokus karena bahwa katanya bisa ada asumsi di masyarakat bahwa corona bisa terjadi dengan vaksin. Berarti dari sebenarnya kalau tidak benar tidak usah ke rumah sakit. Bagaimana kondisi 2 minggu ke depan? Ya, saya kira masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab pada kali ini ya. Tapi karena waktunya, saya harus mengukur pada situasi ini. Terima kasih pada semua yang berpartisipasi. Saya kira mungkin satu dok ya, mungkin satu saja dok, bahwa apa yang kita hadapi ini kan sangat dinamikanya sangat tinggi. Jadi mungkin mohon kepada seluruh sejawat spesialis anak, apa yang dikeluarkan oleh IDARI maupun Kementerian Kesehatan itu adalah selalu bersifat ad interim. Jadi mohon untuk mengupdate dari waktu ke waktu karena bisa saja terjadi perubahan sistem screening maupun juga terminologi yang digunakan. Mungkin itu dok. Untuk pasien yang melakukan imunisasi mungkin bisa mengirim fasilitas yang ada melayani imunisasi jadi melayani pasien yang sakit itu. baik, terima kasih Dr. Lina, Dr. Walumi atas laporannya. Saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau dianggap perlu kita akan membuka forum lagi untuk diskusi lagi demikian, dan kita juga akan kembangkan metode lain, misalnya lewat website dan lain-lain untuk bisa kita menjawab semua pertanyaan. Ya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Ya, bagi peserta yang melihat rekaman simposium ini bisa melihat pada website ini ya, dengan bagian CPT online, bagian online simposium yang di video. Ya, saya kira terima kasih pada semua yang sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan masih tetap bisa melayani pasien kita agar kita kondisi kita jauh lebih baik. Terima kasih, selamat siang dan selamat sore untuk teman-teman di Indonesia Tim. Iya, aku kan guru buat ceritani konsepmu, aku begini kan gak mudah. Loh, enggak tidak maksudnya. Nek misalnya dirimu ada cita-cita memang sebenarnya. Ngene-ngene